anak-anak yang terkasih, bagaimana keadaan kalian? Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Hari ini pelajaran bersama dengan Bu Ana kembali ya, pelajaran mau agama Kristen. Tetapi sebelum belajar, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Sebentar kami akan belajar, pimpin pelajaran kami dari awal sampai akhir, beri kami hikmat supaya kami mengerti setiap pelajaran kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, anak yang terkasih. Sekarang kalian sudah kelas 5. Tetap semangat ya. Di masa pandemi ini kita tetap belajar meskipun secara online, tetapi kita harus tetap semangat melaksanakan tugas-tugas kita. Ya, supaya jadi berkat dan kesaksian. Amin. Kita sebentar lagi akan belajar dengan materi yang baru. Pelajaran apa? Mulai agama Kristen dengan satu materi yang berjudul Asal dari Dosa. Ya, siapkan diri kalian. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji nama Tuhan, anak-anak yang terkasih. Untuk materi kelas 5 ini, pelajaran mulai agama Kristen, asal dosa. Ayat masnya ada di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Buka Alkitabnya dan buka kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Amin. Ya, dalam pelajaran ini kita akan sering membuka Alkitab. Jika kita berbicara tentang dosa, dosa adalah objek setua dengan manusia, berawal dari malaikat yang ingin meninggikan diri dan ingin menyamai Allah. Ya, tertulis dalam Yesaya pasal 14 ayat 12-14 bahwa berbicara tentang seorang malaikat yang ingin menyamai Allah dan akhirnya dibuang ke bumi oleh Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui bahwa arti dari dosa, definisi dosa itu. Bu Ana menuliskan ada beberapa pengertian tentang dosa. Yang pertama, dosa yaitu pelanggaran terhadap perintah Allah. Kitab Hosea pasal 6 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi mereka itu telah melanggar perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Firman Tuhan menuliskan kata melangkahi mempunyai arti melampaui batas. Jadi dosa itu sudah melampaui batas, pelanggaran terhadap perintah Allah. Poin yang kedua, apakah dosa itu? Dosa adalah penyangkalan terhadap hak ilahi atau tidak mau diatur oleh otoritas, tidak mau tunduk. Dan yang ketiga, apakah dosa itu? Arti dosa untuk poin yang ketiga yaitu kegagalan untuk mencapai standar Allah. Ya, anak-anak yang terkasih, sekarang kita akan melangkah lebih lagi, yaitu dari mana asal dosa. Perhatikan baik-baik dan buka Alkitab kalian di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di sana dijelaskan bahwa kisah tentang manusia jatuh dalam dosa. Hawa jatuh dalam dosa karena bujukan oleh ular. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab ular itu merupakan sebutan lain dari iblis. Dari sinilah kita harus berpikir bagaimana mungkin ada seorang yang menggoda kita tentang dosa namun ia tidak berdosa. Iblis sejak mulanya adalah seorang malaikat yang memiliki derajat tinggi. Umumnya kita ketahui bahwa iblis pada mulanya merupakan malaikat yang mendapat bagian dalam penyembahan kepada Tuhan. Namun karena kesombongannya untuk menyamai Allah, maka ia dibuang dari surga, dibuang ke bumi. Di dalam kitab Yesaya pasal 14 tadi kita sudah buka sama-sama. Ayat yang ke-13 khususnya, iblis ingin menyamai Tuhan. Ia ingin mengatasi bintang-bintang Allah dan hendak merampas kedudukan Allah di surga. Disitulah awal kejatuhan iblis sebagai malaikat Allah dan akhirnya dibuang dari surga menuju ke bumi. Sehubungan dengan asal-usul dosa, Alkitab mengajarkan kita pada kejatuhan manusia dalam dosa. Si penggoda yang datang dalam wujud ular secara fisik mencoba menggoda Hawa, istri Adam, seorang malaikat yang dibuat Tuhan sebagai penolong sepadan untuk Adam, untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak ada yang tahu mengenai pohon ini, termasuk jenis buah apa atau tipe tertentu. Namun dengan jelas dikatakan bahwa ular mensugesti Hawa dengan mengatakan jika Hawa mau memakan buah itu, maka ia akan menjadi sama seperti Allah. Hawa malah menjawab, Tuhan tidak katakan seperti itu. Tuhan katakan bahwa jika kami memakan buah itu, maka kami akan mati. Hawa tetap tergoda dan ia meraba buah itu, lalu memakannya. Setelah itu ia memberikannya kepada suaminya Adam.
Mungkin banyak orang percaya bahwa buah itulah yang membuat manusia berdosa. Kenyataannya manusia berdosa bukan karena buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, melainkan manusia berdosa karena ketidaktaatannya pada otoritas Allah. Manusia tergoda ingin menjadi sama seperti Allah. Saat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, bukan berarti manusia baru tahu tentang yang baik dan yang jahat ya. Ya, perlu kita ingat lagi anak-anak, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kitab Roma pasal 5 ayat 19, tadi kita sudah baca dari awal, bagaimana satu orang taat, semuanya dibenarkan. Satu orang berdosa, maka semua juga berdosa. Anak-anak yang terkasih, dosa bisa berawal yang pertama dari pikiran kita. Iblis mencoba mensugesti Hawa memutarbalikkan pemikiran. Oleh sebab itu cara berpikir kita, cara pandang kita itu sangat penting sekali. Dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, firman Tuhan menuliskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu." Firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Anak-anak, hati-hati dengan cara berpikirmu. Hidupmu dibentuk oleh pemikiran-pemikiran dalam hidupmu ya. Hati-hati dengan cara berpikir kita ya. Ya, yang kedua, dosa berasal dari hati kita. Firman Tuhan menuliskan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 14 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Oleh sebab itu anak-anak yang terkasih, Amsal juga menuliskan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati-hati ya dengan hati kita, dijaga sungguh-sungguh supaya kita tidak melakukan dosa. Untuk poin yang ketiga, dosa berasal dari panca indera kita. Kehendak kita anak-anak yang terkasih dapat dipengaruhi oleh panca indera kita. Seperti apa? Mata, telinga, lidah. Kalian ingat ada satu lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Hati-hati gunakan tanganmu." Masih ingat? "Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu." Iya, mata dan telinga menjadi input, masukan, kita menerima informasi. Dan setelah itu lidah kita menjadi outputnya, keluar yang kita katakan, yang kita perkatakan itu karena kita mendengar, karena kita melihat. Jadi kita perlu menjaga dengan sungguh-sungguh panca indera kita supaya kita tidak berbuat dosa ya. Ya, Bu Ana mengingatkan kembali bahwa kita perlu berhati-hati dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sebab dari 3 sumber ini kita bisa melakukan dosa atau melakukan hal yang baik. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita merupakan medan peperangan antara baik dan jahat. Dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 menuliskan, kita mau hidup menurut daging atau menurut roh, itu adalah pilihan kita. Anak-anak yang terkasih, tetap jaga diri kalian, tetap jaga pikiran, perasaan, dan kehendak kita supaya kita tidak melakukan dosa. Puji nama Tuhan, demikianlah materi pelajaran Muluk hari ini. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.